Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa wafa. Amma ba'd, fa qala ta'ala bismillahir rahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan sekarang beriman diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian semua bertakwa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ila jami' khalqihi fi lailatul nisfi Sya'ban. Pada pertengahan bulan Sya'ban Allah memantau manusia seluruh makhluknya. Fa yaghfiru li jami' khalqihi, kemudian Allah mengampuni semua makhluknya illa li musyrikin aw musyahid. Cuma dua yang dikecualikan, satu orang yang menyekutukan Allah, musyrik, aw musyahid, atau yang satu yang keduanya adalah yang senang berantem, yang masih suka berantem yang sesama. Kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habib dan syahid syakir, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah pada hari ini bisa ketemu kembali di awal bulan Maret 2024, bertepatan dengan malam ke berapa Pak? 23 kalau nggak salah, bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Itu artinya berarti satu pekan ke depan kita akan ketemu dengan bulan Ramadan. Kalau perhitungan bulan Sya'bannya 29 hari, 29 harinya itu hari Ahad, berarti sebenarnya puasa. Tapi kalau genap istiqmal 30 hari, berarti hari Senin, hari terakhir Sya'ban, hari Selasa puasanya. Gitu ya. Kita punya lembaga yang punya otoritas untuk itu, ratusan posisi tempat yang menjadi matlak tempat melihat bulannya gitu. Maka kita serahkan pada yang berwenang untuk menentukannya, Pak ya. Sami'na wa ta'na, sudah ada delegation of authority dari seluruh masyarakat Indonesia untuk menentukan kapan awal Ramadan. Yang pasti seluruh dunia sepakat bahwa awal Ramadan itu adalah di tanggal 1 bulan Ramadan. Baik, alhamdulillah. Kalau ada yang berbeda, semaklum biasa saja. Baik, alhamdulillah. Karena ini menjelang Ramadan, satu pekan di depan menjelang Ramadan, maka barangkali ini pertemuan kita terakhir untuk menjelang Ramadan ini. Ngaji kita sudah maghrib di Hubul Baba ini sebelum Ramadan nanti. Nah, dua tadi mukadimahnya saya sebutkan. Yang pertama adalah Ramadan, kita mengingatkan diri kita untuk bersiap untuk menyongsong Ramadan. Yang keduanya adalah Sya'ban. Rahmatullah, sebagai mukadimah, Sya'ban itu istimewa. Sebagai satu bulan, sebulan penuh, Sya'ban itu istimewa. Bukan kata ulama, bukan kata ustaz, bukan kata kiai, tapi kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi. Nabi satu saat ditanya oleh Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu salah seorang sahabat Nabi. Dan beliau melihat Nabi begitu getol puasanya. Di bulan Sya'ban sangat getol puasanya. Di bulan lain Nabi biasa puasa, ada Senin Kamis, ada Ayyamudin, pertengahan 13, 14, 15 Hijriah, yaitu bulan-bulan Hijriah, ada puasa sunnah yang lain, ada puasa Daud misalnya. Tapi begitu bulan Sya'ban, Nabi getol lagi puasanya lebih banyak lagi. Sampai-sampai Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi sendiri, pernah bersaksi, saya pernah sekali waktu melihat Nabi puasa bulan Sya'ban full 1 bulan. Kayak kita gitu. Kalau kita banyak yang bocor sebulan Ramadan, Nabi bulan Sya'ban 1 bulan penuh. Lalu Nabi ditanya sama Usamah bin Zaid tadi, ya Rasul, kenapa engkau senang puasa bulan Sya'ban ini? Kata Rasulullah, jawabannya satu, dzalika syahrun yaghfuluhun nas. Bulan Sya'ban ini bulan yang sering diabaikan, dilupakan oleh orang. Apa sebab? Baina Rajab wa Ramadan. Sebab bulan Sya'ban ini terapit 2 bulan istimewa. Satu bulan Rajab, itu bulan Haram. Yang kedua ada peristiwa Isra Mi'raj. Yang keduanya, loncat berikutnya adalah bulan Ramadan. Oh, jauh orang yang nggak biasa sholat malam jadi sholat malam. Nah, puasa yang nggak biasa puasa jadi puasa. Itu bulan puasa. Nah, karenanya kata Nabi, ini bulan padahal bulan Sya'ban itu istimewa. Apa istimewanya? Turfa'u fihi a'malul ibadi rabbil alamin. Pada bulan Sya'ban semua amal manusia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu istimewa bulan Sya'ban tanpa beliau menyebut tanggal berapanya. Mau tanggal 1 sampai tanggal 30 begitu. Pada bulan Sya'ban Allah menerima rapor kita. Jadi kalau kita punya agenda tahunan, laporan tahunan,
Desember, ya kan? Karena kita pakai bulan Masehi. Nah, bulan Hijriah tutup bukunya itu, amal kita tutup bukunya adalah bulan Sya'ban. Ya? Oke, jadi ada tutup bukunya. Kata Nabi, wa anurihim ayyufa'a amali wa ana shahid. Saya ingin ketika amal saya diangkat menjadi Allah Subhanahu wa taala, saya dalam kondisi terbaik, yakni berpuasa. Kenapa berpuasa? Sebab saat orang berpuasa pasti terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala sepanjang waktu. Dari subuh sampai maghrib pasti terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Begitu ada minuman, ada puasa. Ingat, ya. Senantiasa sadar terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat bagus. Cuma sholat 5 menit banyak. Kalau puasa durasinya sebentar hari. Karena itu maka kemudian Nabi memilih puasa. Itu istimewa yang kedua. Di bulan Sya'ban satu Allah menerima rapor kita, yang kedua karenanya Nabi berpuasa. Bapak dan Bapak, itu rapor tahunan. Adapun rapor mingguan adanya di hari Kamis. Nabi ditanya, ya Rasul, kenapa kau puasa Senin? Itu adalah hari kelahiran. Senin, gimana Bapak hadisnya? Yaumun wulidtu fi, adalah hari aku dilahirkan di dalamnya. Wa yaumun ub'atsu fi, aku diutus menjadi nabi dan rasul sebagai di hari Senin. Kalau hari Kamis gimana ya Rasul? Hari Kamis itu adalah hari Allah menerima rapor kita semua setiap pekan. Jadi ada laporan mingguan yakni hari Kamis, ada rapor tahunan yakni bulan Sya'ban. Itu sebab begitu rapor selesai diserahkan, Pak, kita berusaha terbaik. Hari Kamis rapor diserahkan, malam Jumatnya kita jauh-jauh memulai memulai amalan baru dalam satu pekan begitu dengan yang baik. Nah, malam Jumatnya makanya bagus amalannya. Begitu juga Sya'ban, begitu selesai Sya'ban, Ramadan jauh-jauh memulai sesuatu yang baik. Buku baru saja. Masa buku baru kemudian coret-coretnya jelek. Nah, ini istimewanya Sya'ban. Saya sambung dengan sedikit lagi tentang nisfu Sya'ban. Bapak-bapak, ternyata nisfu Sya'ban juga istimewa. Kalau Sya'bannya secara umum bulan istimewa karena dibukanya dilaporkannya seluruh amal umat manusia begitu. Maka nisfu Sya'ban ini istimewa. Apa istimewanya? Istimewa nisfu Sya'ban itu kata Nabi sendiri langsung. Hadisnya banyak dan sebagiannya sahih. Nabi katakan, "Yattala Allah ila jami'i khalqi." Allah memantau semua makhluknya fi lailatul nisfi Sya'ban, pada malam tengah bulan Sya'ban. Lalu fayaghfir li jami'i khalqi. Lalu Allah mengampuni semua makhluk. Mengampuni semua makhluknya gimana itu? Kalau nggak minta ampun gimana? Apakah diampuni juga? Yes, bisa. Itu otoritas Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah, presiden saja punya gerasi, punya amnesti, ya kan? Apalagi Allah, gitu ya. Ustaz, tapi dia nggak minta ampun. Ada ghafir, ada ghaffar, ada ghafur. Ghafir mengampuni sesekali. Kalau Bapak senang memaafkan orang, sesekali maafin orang gitu ya. Orang punya salah, udah selesai. Nah, itu ghafir. Tapi kalau berulang kali dan berkelanjutan terus menerus, namanya ghaffar. Karena fa'ala yufa'il taf'il itu wazannya bermakna taksir, banyak, dan tikrar, berulang kali. Maka ghaffar itu artinya Allah mengampuni makhluknya berulang kali, berkelanjutan terus menerus. Nah, puncaknya adalah ghafur. Puncaknya ghafur. Kata Al-Ghazali ini puncaknya. Ada sebagian yang lain kebalikannya, ghafar dan ghafur. Puncaknya kata Al-Ghazali adalah ghafur. Ghafur itu adalah pengampunan yang tanpa minta ampun sekalipun. Allah berkuasa untuk mengampuni orang yang meskipun dia tidak minta ampun. Itulah puncaknya. Nah, kalau nisfu Sya'ban Allah mengampuni semua makhluknya, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia minta ampun atau tidak, terserah Allah saja mau mengampuni atau tidak. Itu ya, fa yaghfiru li jami'i khalqi. Di situ tidak disebutkan untuk yang beristighfar saja, tidak, tapi semua makhluk. Tafsir kata ada dua yang dikecualikan. Satu, illa lil musyrikin, orang yang menyekutukan Allah tidak dapat ampunan. Innallaha yaghfiru, gimana? Ayatnya itu la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukannya. Wa yaghfiru yang selain itu Allah berhak, Allah mengampuninya lima yasha bagi yang Allah kehendaki. Kalau dosanya dosa syirik tidak ada ampunan. Satu. Yang kedua, ini istimewa catatan kita adalah au musyarik.
rahim. Atau orang yang senang berantem, masih iri, dengki, hasut kepada orang lain, itu tidak dapat ampunan. Pada malam nisfu Sya'ban. Saya hubungkan dengan konteks Indonesia hari ini. Kita baru saja selesai melaksanakan pemilu 2024. Sudah selesai Pak, jangan berantem. Itu sebentar lagi yang kita usung gitu ya, yang kalah yang menang di atas itu bentar lagi salaman bagi-bagi jabatan. Kita hanya berantem 7 turunan Pak, rugi dong kata anak saya. Ya Pak, jadi kalau kita masih berantem rugi, ya, rugi ngapain ya katakan itu mah biasa siklus 5 tahunan gitu ya. Rugi lebih rugi lagi karena kita tidak akan dapat ampunan. Masya Allah. Pesan umumnya adalah setengah bulan lagi ke depan akan ketemu Ramadan, itu materi musuh sampai Pak ya. Jangan sampai ada di antara kita masih bermusuhan. Bagaimana kita mensucikan diri di bulan Ramadan sementara kita masih kotor. Ini pesan utamanya. Maka yuk lapangkan dada kita. Kalau ada yang belum diselesaikan secara hukum misalnya, terus monggo silakan, sudah ada yang mekanismenya. Bukan berarti kita nggak beres dengan itu, silakan saja. Tapi jangan sampai antar kita nih, antar individu di komplek ini, di masjid ini, di jamaah kita ini berantem ya gara-gara soal beda pilihan. Aduh rugi kita semua yang rugi. Ya jaga persatuan. Yang juara jangan jumawa, yang kalah jangan putus asa. Masih ada 5 tahun berikutnya. Berjuang terus gitu ya. Mudah-mudahan pada akhirnya Allah berikan kepada kita pemimpin yang adil, yang baik, yang bisa mengangkat harkat derajat bangsa Indonesia dan juga agama kita. Amin. Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak, materi kita untuk awal bulan itu adalah ini. Sirah Nabawiyah, tema utamanya. Kitabnya adalah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang saya terjemahkan secara lebih luas, lebih bebas, itu sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Asy-Syama'il Syamilah artinya meliputi, mencakup keseluruhan yang berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW. Tentang apa isinya nanti kita akan bedah. Saya terjemahkan sebagai sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Ini sudah kita mulai di satu bulan yang lalu, pertemuan pertamanya untuk Syama'il Muhammadiyahnya. Hari ini kita akan dalami lebih lanjut. Sedikit-sedikit pelan-pelan saja. Waktunya sampai dengan 1924. Baik. Tentang kitabnya, kemarin kita sudah kupas. Kitab ini adalah kumpulan hadis berisi kesaksian para sahabat yang memuat gambaran Rasulullah SAW dilihat dari berbagai aspek. Kenapa kitab ini dianggap sebagai kitab yang istimewa, yang menceritakan tentang sosok baginda Nabi SAW? Karena bukan karya fiksi, apalagi fiktif. Beda fiksi sama fiktif ya. Ini bukan karya orang, tapi rujukannya kepada hadis. Sumbernya dari Nabi, disaksikan oleh para sahabat Nabi. Isinya seperti gambaran fisik, budi pekerti, barang-barang pribadi yang dipakai oleh Nabi, perilaku keseharian, bagaimana Nabi berjalan, bagaimana Nabi tersenyum, bagaimana Nabi melangkah gitu. Nah, ibadahnya Nabi sampai dengan akhir hayatnya Nabi SAW, dan bagaimana mimpi bertemu dengan Nabi. Kalau kita mimpi bertemu sama Nabi, bagaimana statusnya? Nah, ini yang akan dikupas. Di dalamnya berisi 399 riwayat hadisnya. Total di jumlah itu 399 riwayat. Oke. Yang 399 riwayat itu dicantumkan, dikumpulkan dalam 56 bab. Jumlah totalnya 56. Baik, ini tentang kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, direkomendasikan oleh para ustaz kita, Ustaz Abdul Somad misalnya, Abi Hidayat, kita merekomendasikan buku ini sebagai sumber referensi tentang baginda Nabi SAW. Baik, urutan babnya ini saya kumpulkan semuanya, 56 bab itu apa saja? Gambaran fisik, tanda kenabian, rambut, sisir, uban, inai, celak, pakaian, sandal, sepatu, cincin, cara Rasulullah memakai cincin, pedangnya, bajunya, topi, sorban, kain sarung, cara berjalan, penutup kepala, cara duduk. Biar Bapak tergambar ya, belum apa-apa sudah kebayang. Oh,
cara bersandar, jalan berpapah, kehidupan Rasulullah, cara makan, roti yang dimakan, lauk pauknya apa, wudunya bagaimana, bacaan sebelum dan sesudah makannya Rasul, mangkoknya Rasul, buah-buahan yang biasa yang suka dimakan oleh Rasul, minuman Rasulullah, cara minumnya Rasul bagaimana, tutur katanya Rasul bagaimana, ketawanya Rasul bagaimana, ada gurau bercandanya Rasul bagaimana, perkataan Rasul tentang syair, perkataan Rasul di waktu malam, hadisnya Ummu Zar'i, kemudian cara tidurnya Rasul, ibadahnya Rasul, sholat duhanya Rasul, sholat sunnah Rasul, puasa sunnahnya, bacaan Al-Qur'annya, tamisannya, sampai tamisannya ada, tempat tidurnya, sifat tawadhu'nya, akhlaknya Rasul, sifat malunya, bekam ala Rasulullah, nama-namanya, umurnya Rasulullah, kemudian wafatnya Rasulullah, harta peninggalan Rasulullah, sampai mimpi bertemu Rasulullah. Ini 56 bab yang dikandung dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Baik, berikutnya penulisnya siapa? Kemarin kita sudah kupas agak dalam, coba saya tampilkan teks aslinya ya. Siapa penulisnya? Namanya Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dhahhak As-Sulami At-Tirmizi, terkenal dengan nama Imam At-Tirmizi. At-Tirmizi itu dari kata daerah, namanya Tirmizi. Oke, sebutannya bisa Tirmizi, Tarmizi, Turmudi, tiga-tiganya benar. Para ulama menyebutnya ada yang Turmudi, Imam Turmudi, Imam Tirmizi, Imam Tarmizi, sama, orang yang sama. Nama aslinya satu kata saja, namanya Muhammad. Punya anak namanya Isa, maka beliau dapat kunyah julukan namanya Abu Isa. Punya bapak namanya Isa juga, namanya bin Isa. Jadi bapaknya Isa, anaknya juga namanya Isa. Itu biasa lah. Ulama dulu itu memang mengatakan kepada ayahnya, punya anak dikasih nama ayahnya. Gitu. Ali bin Hasan bin Ali. Ali Zainal Abidin bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Gitu. Ali Anas bin Malik bin Anas. Kira-kira nyambung seperti itu kira-kira. Ya. Nama aslinya Muhammad, punya anak Abu Isa, maka dikasih julukan kunyahnya Abu Isa. Bapaknya Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dhahhak As-Sulami At-Tirmizi. Tadi At-Tirmizinya ya. Lahirnya di mana? Tirmiz 825 Hijriah. Rasulullah 571 lahirnya, wafatnya 600 berapa itu? Tambah 60 dan tambah 61 tambahnya. Sekian ya, 600 berapa? Itu deh. Oke. 600 sekian ya, berarti hampir 200 tahun sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini kematiannya juga beliau wafatnya di Tirmiz juga, di tempat yang sama, 892. Kalau kalendernya Masehi Gregorius 66 atau 67 tahun usia beliau sampai wafatnya. Baik, spesialisasinya adalah ulumul hadis, muhaddis, beliau memang betul ahli hukum juga dan imam dalam bidang hadis. Alirannya Islam Sunni. Beliau itu berguru kepada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Gurunya adalah Imam Bukhari, berarti anak muridnya Imam Bukhari. Imam Bukhari kenapa menjadi gurunya Imam Tirmidzi? Sebab Tirmidz itu, nanti kita akan lanjut. Ini dia. Ini Tirmidz. Ini kotanya di sini. Imam Bukhari Uzbekistan. Imam Muslim Turkmenistan. Jadi Imam Bukhari itu orang Uzbek, Imam Muslimnya orang Turkmenistan. Imam Muslim berguru kepada Imam Bukhari. Imam Tirmidzi berguru kepada Imam Bukhari juga. Dari sini Tirmidzi. Dia masih Uzbekistan sekarang, wilayahnya masih. Nama kota saja Tirmidzi, bukan nama negara bukan. Kalau Uzbek, Turkmenistan, Tajikistan, Afghanistan di bawahnya, itu nama negara ya. Di sini tempatnya antara Uzbek dengan Afghanistan. Ada Tirmidz. Makanya dia disebut sebagai Tirmidzi. Baik. Bukan hanya Imam Bukhari tapi juga Imam Muslim. Berguru juga kepada Imam Muslim. Imam Muslim muridnya Imam Bukhari.
Abu Dawud juga gurunya Imam At-Tirmidzi. Ad-Darimi Imam Tirmidzi. Bapak ada berapa itu? Bukhari, Muslim, Abu Dawud, ada Ad-Darimi. Ada 4 ya. Yang 4 ini empat-empatnya masuk dalam kutubut tis'ah. 9 kitab hadis mu'tabarah, 9 kitab hadis yang dijadikan rujukan utama. Bukhari, Muslim, termasuk di dalamnya Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, kemudian siapa tadi? Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Ad-Darimi. Oke, itu 9 kitab hadis mu'tabar. Di atasnya masih ada lagi. Ada Ad-Dailami, ada Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, siapa lagi? Banyak Pak, belasan jumlahnya ya. Minimal 9 itu yang sering disebut sebagai kutubut tis'ah ya, 9 kutubut tis'ah. 4 di antara kutubut tis'ah itu adalah gurunya Imam At-Tirmidzi. Beliau sendiri masuk di dalamnya, berarti 5 tuh. Bagaimana tidak ahli Pak, berguru pada profesor bidang hadis kira-kira begitu. Sekarang ya di Indonesia dulu ada almarhum Profesor Ali Mustafa Yaqub. Itu guru besar hadis di Indonesia pertama yang saya tahu ya. Beliau ada imam besar di Masjid Istiqlal dulu. Kemudian penggantinya ada Sultan Lutfi. Almarhum itu sudah. Tapi saya ketemu sama beliau, siapa namanya? Lutfi Fatullah. Lutfi Fatullah itu bedanya kalau Profesor Ali Mustafa Yaqub itu lebih klasik, turun sebenarnya kita kuning gitu. Kalau Lutfi Fatullah menggunakan teknologi, pakai aplikasi. Gitu. Beliau membuat aplikasi dengan lembaganya. Ya, Lutfi Fatullah itu ketua Basis DKI, ketua lembaga penelitian ahli hadis, namanya lupa. Ya, almarhum sudah. Baik, dua-duanya almarhum kehilangan pun nanti kagak. Karena nggak banyak ahli hadis. Kalau mau fasih banyak, ahli hadis itu nggak banyak. Ya, Profesor Mustafa Yaqub punya jejak, alhamdulillah peninggalannya sekarang ada Darus Sunnah, masih sampai sekarang eksis di belakang pasca sarjana sana. Itu kajiannya memang spesialis hadis. Baik. Karya beliau yang Tirmidzi ternyata bukan hanya kitab kitab hadis At-Tirmidzi saja. Jami' At-Tirmidzi disebut sebagai Sunan At-Tirmidzi, isinya 3.956 hadis yang beliau pilih. Di samping itu ada kitab yang lain, Al-Minan, At-Tarikh, Asy-Syama'il Muhammadiyah, termasuk yang kita baca ini sekarang, Az-Zuhud, Al-Asma' wal Kuna, nama dan kunyah. Itu karyanya Imam At-Tirmidzi. Baik, sekilas tentang beliau. Ini tempat lahirnya dan meninggalnya. Jadi kalau beliau berguru kepada Imam Bukhari, wajar, satu kampung. Kira-kira begitu lah kira-kira. Satu ya. Bapak sama dengan ulama kita, ulama Indonesia itu bergurunya sama ulama Indonesia lagi, walaupun di Arab. Ya, kalau misalnya Imam pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, seguru seilmu dengan pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di sini di Indonesia guru bergurunya sama ulama yang sama. Di mana? Di Semarang, namanya Kiai Soleh. Tempatnya di darat, maka disebut Kiai Soleh darat, gitu ya. Lalu beliau terbang ke Arab, gurunya sama. Syekh Yasin Al-Minangkabawi, gitu kan, Khatib As-Sandasi, gitu ya. Ya nyatu orang-orang kita juga, gitu. Cuma mungkin di sana menjadi ulama besar di Arab Saudi di masa lalu, Pak, sebelum digusur oleh Wahabi. Kalau sekarang sudah tidak lagi. Baik, orang-orang, ini kira-kira gambarannya bagaimana hubungan bukan saja keilmuan tapi juga ada hubungan kesukuan, adalah darah. Baik, berikutnya kita masuk sekarang bab yang pertama tentang bentuk tubuhnya Rasulullah SAW. Saya bikin lebih simpel lah. Kalau kemarin teks yang saya tampilkan yaitu kelihatannya bikin berat. Apaan sih, baca dulu, capek. Bahasanya udah pusing. Nah sekarang saya bikin lebih simpel aja, dibikin poin-poinnya saja, gitu ya.
Mudah-mudahan lebih gampang di sana. Diingatlah ini. Baik, kita mulai dari bab yang pertama tentang bentuk tubuhnya Rasulullah SAW. Fisiknya Rasul sampai perawakannya. Bagaimana Rasulullah itu? Tidak terlalu tinggi, tidak pendek juga. Tidak tinggi, tidak terlalu tidak jangkung banget, itu 2 meter enggak. Tapi juga nggak pendek banget gitu. Ya rata-rata, kira-kira rata-rata orang Arab tapi bukan rata-rata. Kalau rata-ratanya kita mas 165 bisa jadi kan. Rata-ratanya orang Arab 170 kayaknya Pak. Bisa jadi ya kan. Saya 170 ya. Sekian rata-rata daerahnya gitu ya. Dan catat lagi tidak gemuk. Baginda Nabi tidak gemuk. Ini jadi wasiat juga untuk kita nih. Kita masuk saya Pak yang ngomong Allah. Dulu 25 tahun saya masih di bawah 30 ketimangnya tiga pinggangnya 28 gitu. Ukuran celananya Kak 28 itu puluhan tahun. Kesini yang cepet banget makan. Iya. Ustaz, tubuh itu ke atas bukan ke samping. Kayaknya memang perlu mengkes itu ya. Alhamdulillah bentar lagi Ramadan biasanya mengkes. Ya turunlah 3 kilo 5 kilo. Cuma masalahnya begitu sawan redak lagi. Itu benar. Nabi tidak gemuk Pak. Ya kan? Oke, karenanya maka yuk kita ikut Nabi. Jangan sampai overweight gitu ya. Karena ternyata memang nggak ada sehatnya ya. Overweight bahaya. Ada bahaya tersembunyi di situ. Dan itu medis terbukti ilmiah. Baik. Yang berikutnya kulitnya bagaimana? Kulitnya tidak putih bule, tidak juga sawo matang. Kulitnya Nabi tidak putih bule banget gitu, tapi juga tidak sawo matang. Kalau kita mah sawo kusut. Kalau matang mendingan ya. Busung begitu. Tapi bukan itu enggak, bukan hitam. Nah kita ini bukan kulit hitam. Kalau kulit hitam ya negro banget. Karena Afrika itu malah dan yang putih cuma giginya ini. Kalau kita enggak segini masih pantas lah ya gitu. Disebut sawo matang gitu ya. Nah Nabi tidak seputih bule banget, tidak juga sawo matang, pertengahan. Berikutnya rambutnya bagaimana? Rambutnya ikal bergelombang. Bersyukurlah yang punya rambut ikal bergelombang itu contohnya seperti Nabi. Ya, tapi tidak keriting banget juga. Ada rambutnya keriting gitu kan, dikasih kuat. Ya dijadiin guyonan gitu kan. Keriting lah gitu kan. Tapi tidak lurus kaku juga. Bercong gitu. Karena manusia tuh nggak ada banyak yang nggak pandai bersyukur kayak yang keriting pengen dilurusin, yang lurus dengan dilurusin nggak ada syukurnya. Padahal sudah ini kan kita nggak minta. Karena kita pernah nego sama Allah, ya Allah aku mau dilahirkan dari orang bule dong, gitu, biar bule juga enggak. Kita nggak pantas menghina orang karena fisiknya. Sebab kita nggak bisa, tidak satu pun di antara kita yang punya pilihan. Bahasanya apa takdirnya tak dibungkur, katanya ya. Itu yang given gitu loh, nggak bisa kita milih. Kalau menakdirkan kita lahir dari orang tua Indonesia, ya begini fisiknya kita, rambutnya, kulitnya, Indonesia kasih. Malah bingung kalau kemudian lahir dari asli orang Indonesia, bapak orang Indonesia, orang Jawa lah gitu misalnya ya, ibu orang Jawa gitu. Begitu balik ceplok bule, matanya biru. Ini dari siapa nih? Ya kan? Jadi wajar saja. Oke, rambutnya ikal memang bergelombang, tidak keriting banget, tidak juga lurus banget. Itu bagian Rasulullah. Berikutnya, panjang rambutnya sih gimana? Nah ini Pak, panjang rambutnya ternyata mencapai kedua bahunya. Panjang. Memang rambutnya panjang. Dulu beliau saya ingat masih ada panjang, itu ngikut Nabi berarti. Ya baik, tapi Bapak, misalnya guru kita Syekh Ali Jum'ah itu pernah menyampaikan fisik Nabi yang tidak terkait dengan ubudiyah itu tidak harus disontoh. Itu urusannya adat istiadat masyarakat setempat sesuai dengan zamannya. Di masa itu laki-laki kagak perkasa pakai itu, pakai rambutnya panjang segitu.
Di masa itu kan sesuai dengan zamannya. Kalau di masa sekarang yang begitu tuh oke atau rocker. Gitu ya kan, punya identitas sendiri kan. Kalau bapak rambutnya panjang dicurigai sama polisi udah apa? Jangan-jangan rumah ini nanti siapa? Kan gitu. Bapak masuk Polda pasti Pak Capan ngeliatin tuh. Gitu. Jadi kontekstual. Tapi betul bahwa di zamannya Nabi dulu rambutnya panjang sampai bahu. Kalau sekarang, apalagi sudah terkait dengan jadi NASA, ASN, rambutnya panjangnya itu pecah urusannya. Ya kan? Ini sunnah Nabi, jangan begitu caranya. Ya, ini urusannya bukan ibadah, ini urusan adat istiadat. Sesuaikan dengan posisi zaman. Itu kata Profesor Ali. Baik. Ubannya bagaimana? Nah ini nih. Nah, kita kayaknya sudah pada melanggar semua. Iya, riwayatnya Abu Roja, Qutaibah dan seterusnya dari Anas bin Malik ujungnya. Anas bin Malik tahu banget tentang Nabi Pak. Apa sebab? Sebab 10 tahun belum jadi pembantu Nabi. Menjelang ajalnya, Anas bin Malik itu anak kecil masih. Anak ya ABG kalau sekarang begitu ya. Dititipkan oleh orang tuanya, ya Rasul, titipkan anak saya. Dia jadi pembantu, dia belajar di sini. 10 tahun bersama dengan Nabi, namanya menjadi pembantunya Nabi, ya dia masuk di dalam rumahnya Nabi, saya bersama dengan Nabi, gitu kan. Maka kalau Anas bin Malik cerita tentang rambutnya Nabi, tentang fisiknya Nabi, oh ya valid banget. Orang beliau orang dalam kok, gitu. Yang orang dalam. Orang dalam. Kata Anas bin Malik, Nabi itu ubannya saat meninggal nggak lebih dari 20 helai. Kayak kita lagi. 20 helai yang hitam nih. Saya sudah meledak juga nih. Di usia sekarang udah Masya Allah, udah meninggalkan dunia kita. Ada faktor genetik, tidak selalu negatif ya kan? Tidak selalu negatif. Memang faktor genetik. Ada loh anak muda sekarang usia 20-an udah keluar uban. Nah faktor genetik, bukan stres aja bukan. Ya baik. Bahunya bidang. Nah bersyukurlah yang bahunya bidang. Itu seperti Nabi. Ya. Ada mungkin faktor genetik yes. Tapi ada sisi lain, yakni pembentukan. Kalau dulu masa muda kita rajin olahraga, misalnya sit up, push up gitu dan seterusnya gitu, yakin akan terbentuk ya. Saya pas juga 3 tahun gitu, itu saya merasakan itu pembentukannya. Saya biasa gendong pasir Pak, pagi itu sarapan paginya gendong pasir 3 kilo 5 kilo pakai pas ransel yang ala militer itu, lari itu di lapangan bola, terbentuk alhamdulillah, berasa ya enggak. Misalnya keturunan ada yang dari ayah memang baik. Baik ini bentuk tubuhnya Rasul bagian pertama. Kemudian lanjutkan lagi. Badannya tidak gemuk, wajahnya agak bundar. Bahasa kita barangkali apa oval ya. Dagunya tidak lancip tapi. Dagunya tidak lancip, wajahnya agak bundar. Kalau saya nanti lebih kotak ya. Ya kan? Dulu saya pas kita katanya masuk militer Pak, memang betul. Cuma sayangnya begitu masuk kampus masa reformasi, hujat semua apa? Nggak mau aku masuk militer. Dulu kayaknya masuk menwar itu kan tersedia apa lagi? Ternyata masa reformasi udah tuh artinya buyar. Ya, karena memang postur tubuh dan wajah mendukung. Ada sepupu saya Pak yang alhamdulillah masuk ke militer gitu, PM. Polisi militer, dinasnya dulu kemana-mana, sekarang ada di Jakarta. Mirip fisiknya, postur dan bentuk dagunya kayak saya, lebih menonjol lebih besar lagi. Jadi itu alhamdulillah jadi komandan sekarang. Levelnya sudah cukup tinggi. Ya, baik. Ini wajah beliau agak bundar, tidak lancip dagunya, gitu. Barangkali bahasa kitanya oval ya. Bulat banget juga enggak, gitu kan, lonjong banget juga enggak. Oke, kulitnya putih kemerah-merahan. Tadi tidak bule banget, karena ada yang putih mengaprak, putih nicis gitu. Itu orang bule Pak. Beda banget sama kita. Kalau kita takut hitam, orang bule pengen hitam. Serius itu orang jauh
Bali, dia berjemur. Bagi mereka kulit yang hitam, kulit yang yang gelap itu berkelas, kulit mahal. Apa sebab? Oh, berarti dia habis jalan-jalan luar negeri. Wah, kaya itu disebutnya gitu. Ini bahkan ada bleaching, namanya bleaching betul ya. Bahkan di sana di dunia barat, kalau kita nih di sini di Indonesia banyak perempuan yang senang dengan krim pemutih, di sana krim penghitam. Bagi mereka terlalu putih itu kayak mayat gitu, jadi mereka malah nggak suka gitu. Kalau kita pengen banget gitu ya, banyak ABG yang putih banget wajahnya, belang. Oke, ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Matanya hitam pekat, bukan biru atau yang lain. Bulu matanya lentik. Nah, bulu di badannya lebat, memanjang dari dada sampai ke pusat. Ya, malu Arab. Iya. Kalau kita jangankan bulu dada, ini jenggot aja bisa dihitung. Malu orang Arab seperti itu. Baik, satu halaman terakhir. Tapak tangan dan kakinya terasa tebal, kokoh, pekerja keras gitu. Kelihatan, bukan priayi yang halus gitu ya. Terasa tebal. Bila berjalan tegap, seakan turun ke tempat yang rendah. Kalau Bapak naik turun tangga, dan gitu kan, dari badan tegak kan. Kamunya dulu tangga begini, kosong bisa, ya kan? Nah begitu jalannya Nabi, jadi tegak, berwibawa. Karena beda kan orangnya jalan begini. Nah, orang tegak itu jalannya, apalagi rata hitam gitu kan, berwibawa. Ini bila bisa, bila nengok seluruh badannya ikut berbalik. Jadi bukan cuma nengok kepalanya doang, tapi jalan itu. Itu menghormati menghargai orang. Gitu ya. Lalu ada khotam nubuwah. Khotam nubuwah di antara kedua bahunya, ini bahu, terdapat khotam nubuwah, tanda kenabian. Nanti ada bab tentang kenabiannya, tanda kenabiannya seperti apa, itu bentuknya apa, gitu. Nanti ada bab yang khusus tadi kita akan baca, insyaallah ya. Yang masih ada tanda kenabiannya di belakang. Baik, giginya bagaimana? Ini yang barangkali jarang kita tahu. Rasulullah mempunyai gigi seri yang renggang. Gigi seri di depan ya kan? Renggang. Bila beliau berbicara terlihat seperti ada cahaya yang memancar keluar antara kedua gigi serinya. Kalau bahasa kita giginya kayak gigi kelinci gitu ya. Ada renggangnya gitu, jadi cahaya. Ini yang kita jarang tahu. Ternyata gigi beliau renggang bagian depan. Baik, ini riwayatnya saya tampilkan sumbernya biar semuanya jadi referensi. Baik, Allah ini bagian awal tentang bentuk tubuhnya Rasulullah SAW. Bapak sekali lagi, bentuk tubuh tentu itu given, bukan ada juga bentukan memang begitu ya. Tapi yang pasti tidak harus menjadi sebuah keharusan untuk kita ikuti gitu ya. Ya, tidak menjadi keharusan untuk kita ikuti. Yang positif, yang bisa kita lakukan bisa. Contohnya bisa tidak gemuk, kita berusaha gitu ya. Tapi kalau bulunya lebat, yang mau saya nyari obat juga untuk ini, itu memang berapa gitu ya. Atau misalnya Nabi tidak perlu tinggi, tidak sedang-sedang ya. Terus kalau kita banyak Nabi tinggi, ya enggak juga harus. Gitu. Baik, alhamdulillah kita semua lanjutkan. Ada ronde berikutnya, berarti nanti setelah sholat. Mudah-mudahan sehat, kita banyak yang di sini untuk kemudian yang menjadi ibro untuk kita semua banyak. Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bermimpi bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada rasulullah tidak syahada la ilaha illallah astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.